Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan satu kegiatan rutin tahunan walaupun kita berbeda di masa pandemi COVID-19, yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun lewat online, lewat daring, kita tidak langsung ke sekolah, tapi poin-poin pentingnya perlu disampaikan. Sholawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabiullah Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga taufik serta hidayah tercurah pada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat para wakil kepala sekolah, para staf, dewan guru, tata usaha, serta yang berbahagia para siswa, calon siswa baru ya sudah diterima di SMA Cikakak. Saya ucapkan selamat juga kepada para orang tua siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Cikakak tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah, pada hari ini saya sebagai kepala SMA Negeri 1 Cikakak yang pertama mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Cikakak. Kalian semua sudah sah diterima sebagai peserta didik baru tahun pelajaran 2001-2022. Mudah-mudahan selama 3 tahun di SMA Cikakak berakhlak, kemudian berprestasi. Yang utama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, PLS di SMA Negeri 1 Cikakak dibuka kembali dengan resmi, walaupun kemarin sudah dibuka oleh Gubernur Jawa Barat ya secara serentak di Gedung Sate Bandung. Pada hari ini Bapak diberikan tugas yaitu menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan. Di antaranya adalah tentang karakter, pendidikan karakter. Kita harus tahu dulu apa itu pendidikan karakter. Ini pendidikan karakter adalah upaya sadar dan yang disengaja serta terprogram ya untuk menolong manusia agar mengerti, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai dasar itu. Nilai dasar itu apa? Nilai dasar etika. Tujuannya apa? Agar mereka mengetahui apa yang benar, baik dan patut, serta sangat peduli terhadap apa yang benar dan patut itu, serta percaya dan yakin meskipun dalam keadaan yang tertekan dan dilematis. Karakter kan ada dalam diri kita masing-masing. Karakter manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang ruang lingkup pendidikan karakter itu apa? Kebetulan Bapak latar belakangnya adalah guru mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sedikit banyak mempelajari itu ya. Yang pertama adalah ruang lingkupnya olah pikir. Kemudian olah hati, olah rasa, dan olahraga. Cipta, rasa, dan karsa itu adalah ada pada diri manusia. Malah sekarang ada katanya kalau sakit, kita terserang corona itu ada malah yang disebut dengan tahajud. Nah, kemudian olahraga, kemudian berjemur. Jadi top ya. Tahajud, olahraga, dan berjemur itu obat yang mujarab untuk menangkal virus corona
di luar obat-obat yang resmi sesuai dengan resep dokter. Kembali kepada ruang lingkup pendidikan karakter, bahwa manusia itu punya olah pikir, olah hati, olah rasa, karsa. Karsa itu adalah berkehendak. Kemudian olahraga, ya. Olah pikir, nah itu manusia itu harus cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, ya, terbuka, kemudian produktif, mengetahui, memahami ipteks, dan efektif. Nah, cerdas, harus cerdas. Kita manusia ditakdirkan dalam keadaan cerdas, karena kita homo sapien, ya, manusia yang cerdas sebenarnya. Nah, kemudian kita punya olah rasa, punya kehendak. Manusia itu harus ramah, tersenyum pada waktunya, ya, jangan terlalu senyum di mana saja. Saling menghargai, kemudian toleran. Kita toleransi antar umat beragama, antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat agama dengan pemerintah. Peduli terhadap sesama, tenggang rasa, tepo selera, suka menolong, gotong royong, ya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menggunakan bahasa dan produk Indonesia. Nah, itu harus cinta produk dalam negeri. Dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Etos kerja itu punya semangat kerja yang luar biasa. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan olah rasa. Ya, olah rasa itu dalam implementasinya dalam kehidupan kita sehari-harinya, ada sikap dalam hatinya, ada perilakunya, ya. Nah, itu namanya olah rasa atau olah karsa. Kemudian olah hati. Nah, olah hati itu hubungan dengan ruhaniyah. Beriman, bertakwa kepada Yang Maha Kuasa, punya sifat jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, ya. Berempati, kemudian berani mengambil risiko, pantang menyerah, rela berkorban. Bisa juga berjiwa patriotik, ya, ada jiwa nasionalisme, ada jiwa patriotisme, ya. Nah, ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nomor satu, ya. Nomor satu itu artinya kita harus iman dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa Allah itu ada, percaya Allah itu ada, segala sesuatunya bergantung kepada kekuasaan Yang Maha Kuasa, ya. Bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yakin kalau itu dilaksanakan, maka kita menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara serta agamanya masing-masing. Kemudian olahraga. Nah, ini juga harus yang olahraga nih. Ruang lingkup pendidikan karakter itu diantara salah satunya adalah olahraga. Bersih, sehat, sportif. Nah, kalau nanti ada pertandingan-pertandingan, kalau kalah ya harus menerima kekalahannya, tangguh, ya, berdaya tahan, berjuang, bersahabat, ya, kompetitif, ceria, semangat, ya, ulet, gigih, dan sebagainya. Nah, itu adalah ruang lingkup dalam bidang olahraga. Jadi ruang lingkup pendidikan karakter ada 4, 1 olah pikir, kemudian olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, mungkin Bapak tidak mungkin membahas semua karena waktu, ya. Ini ada hanya beberapa saja. Nah, sekarang kita nilai karakter itu apa saja? Yang pertama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bertakwa, karena kita adalah negara yang religius. Negara yang beragama, ya. Negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Kita harus melaksanakan kalau yang muslim rukun iman dan rukun Islam. Jangan hanya di mulut tapi di hati, dirasa, kemudian laksanakan dengan sesungguhnya. Insya Allah hidup akan tenang kalau kita yakin ada kekuasaan Tuhan, ada kekuasaan Allah di luar kekuasaan manusia dan makhluk lainnya. Kemudian dengan diri sendiri, nilai karakter kita itu harus jujur. Jujur itu susah memang, tapi kita sebagai manusia kadang lupa, kadang salah. Makanya ada tobatan nasuha, ya. Bertanggung jawab terhadap tugas hari ini,
Kalian semua diberikan tugas untuk mengikuti PLS, ikuti dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab. Kalau ingin menjadi manusia yang benar, yang baik, bergaya hidup sehat, kerja keras, ya. Kemudian manusia yang abad sekarang 21 kesini itu adalah manusia yang kreatif. Jadi menciptakan hal-hal yang baru. Nah, itu harus bagus. Kamu silakan selama di kakak bisa menjadi manusia yang kreatif. Kemudian inovatif, ya. Inovatif itu menciptakan hal baru dari kreatif tadi, kreativitas kita apa, kemudian inovasinya apa. Kemudian mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Kemudian rasa ingin tahu, bukan kepo ini, tapi ingin tahu bagaimana ini. Nah, kemudian nanti diimplementasikan. Kemudian nilai karakter itu dengan sesama dan lingkungan, sadar hak dan kewajiban, patuh pada aturan, menghargai karya orang lain, santun, demokratis, peduli sosial, dan sebagainya. Kemudian nilai karakter selanjutnya adalah nilai kebangsaan, nasionalisme, menghargai keberagaman, pemahaman terhadap budaya dan ekonomi. Jauh hal-hal yang bersifat merusak karakter diri, merusak bangsa dan negara. Kita menjadi garda terdepan dalam mempersatukan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, potensi itu ada pada diri manusia masing-masing. Ya, ada potensi spiritual, ada potensi akal, ada potensi jasmani, ada potensi perasaan, ada potensi sosial. Nah, Bapak yakin semua yang masuk ke SMA Cikakak adalah siswa-siswa pilihan yang bisa berkontribusi mengembangkan alumninya nanti, mengembangkan alma maternya, ya, di SMA Negeri 1 Cikakak. Nah, mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang baik, ya. Karena kecenderungan sikap itu ada 4. 1, tidak stabil. 2, stabil. Introvert, extrovert, ya. Artinya misalnya yang tidak stabil itu penyedih, sangat murung, tegang, tidak bersemangat. Nah, itu penuh perhitungan, kaku, pasif dalam bergaul dengan teman-temannya. Nah, itu tidak stabil itu. Kemudian rasa, tidak tenang, agresif, negatif, berubah-ubah, tidak punya sikap yang stabil dalam menentukan hal-hal yang dihadapi dalam hidup dan kehidupannya. Karena pada dasarnya manusia itu adalah hidup dan kehidupan. Ingat, ada hidup setelah mati, ada kehidupan setelah ada kematian. Kemudian introvert, nah itu berarti tenang, ya, sejuk, tenggang rasa, damai, percaya diri, emosi seimbang. Apalagi ekstrovertnya ada optimis, bermasyarakat, bersemangat, gembira, hangat, ya. Kemudian memahami, senang berkomunikasi, bergaul dengan cerdas. Kamu harus bergaul dengan orang-orang baik, niscaya kamu menjadi orang baik. Nah, itu ya. Coba ada satu ungkapan yang Bapak ini sudah diajarkan sejak menjadi guru. Berusahalah menyenangkan orang lain. Kalau tidak bisa, berusaha tidak menyusahkan orang lain. Berusahalah menyenangkan orang lain. Kalau tidak bisa, berusaha tidak menyusahkan orang lain. Nah, itu harus kamu pegang, ya. Kalau nilai karakter ada berapa banyak, silakan kamu, ya. Ada yakin kepada Allah, semangat kerja, berpikir, berusaha, semua hal yang baik itu ada pada diri manusia, ya. Hanya karakter itu muncul seiring dengan perkembangan usia, seiring dengan perkembangan kamu mempunyai cita-cita. Nanti karakter itu akan muncul pada diri manusia selama hidup di kandung badan, ya. Nah, kemudian adik-adik, para siswa, karakter dibangun melalui ada disiplin, kemudian kemartabatan, ya, ada hierarki strukturnya, berantai, jadi tidak ujug-ujug, tidak hanya biasa-biasa saja. Nah, itu harus mempunyai watak yang dikembangkan. Ini kita kan dari karakter itu kita sekarang simpulkan bahwa manusia itu harus bertakwa, kemudian fleksibel dalam pergaulan, keterbukaan, bisa menerima pendapat orang lain, tegas dalam menentukan sesuatu keputusan di tengah suatu keputusan yang susah.
Nah, kemudian juga berencana ya. Jadi semuanya di planning dengan baik. Kemudian mandiri. Kadang-kadang jangan cengeng, satu waktu tidak punya angkot ke sekolah ya susah. Kalau bisa jalan kaki, misalnya seperti itu. Dulu kan orang tua kita, bapak juga sendiri, mungkin kalau sekolah nggak punya angkot ya jalan kaki, rame-rame dengan temannya. Gitu. Baiklah, itulah para siswa baru SMA Negeri 1 Cikakak ya. Peserta didik baru SMA Negeri 1 Cikakak yang perlu Bapak sampaikan. Pesan yang terakhir adalah menjadilah siswa yang terbaik, membanggakan diri sendiri, membanggakan orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat melaksanakan PLS, mudah-mudahan ada gambaran apa itu SMA Negeri 1 Cikakak. Karena di Cikakak itu kan ada nanti, ada 4 wakasek yang akan itu, ada wakasek kurikulum, itu kurikulum pembelajarannya apa, KBM-nya bagaimana. Nah itu nanti ya oleh Bu Entin Kartini SPD. Kemudian kalau kamu dalam bidang kesiswaannya berhubungan dengan Pak Haji Dade Misbahuddin, nah silakan kesiswaannya ada ekstrakurikulernya ya, ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan peserta didik atau siswa. Kemudian ada sarananya, kalau membutuhkan sesuatu ada Pak Chandra Irawan SPD, nah itu silakan ya, berhubungan, karena harus didukung juga oleh sarana. Alhamdulillah Cikakak sarananya cukup baik ya, walaupun belum sempurna tapi cukup baik. Kemudian kalau ada sesuatu maka ada Wakasek Humas Bu Rita Nuriani SPD, ada Pak Suparman SPD, Dr. Anes Suparman ya, maaf, Dr. Anes Suparman itu adalah guru senior di SMA Negeri 1 Cikakak yang akan mengembangkan bagaimana SMA ini lebih baik ke depannya ya. Kemudian banyak guru senior di SMA Cikakak yang baik, yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.